negara-negara yang punya kepentingan terhadap Indonesia, apakah negara-negara yang G7, apakah BRICS, atau negara-negara secara individual, mereka menginginkan siapapun yang menjadi presiden setelah Presiden Jokowi adalah presiden yang mereka bisa setir. Halo Sobat Bisnis, berjumpa kembali bersama podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Ririn Oktaviani. Dan kali ini kita akan ngebahas berkaitan soal untung rugi nih. Indonesia belum masuk menjadi anggota BRICS dan telah hadir pada saat ini yakni adalah Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat pagi. Masih semangat nih. Semangat. Prof, ini beberapa hari yang lalu gitu ya. Presiden Jokowi baru saja tiba ke Indonesia, sebelumnya adalah lawatan ke Afrika gitu kan. Salah satunya adalah mengunjungi KTT Bridge gitu kan. Yeah. Tapi yang menariknya adalah Indonesia akhirnya belum masuk menjadi anggota Bridge. Nah, ini pesan yang ingin disampaikan dalam artian bahwa belum menentukan untuk menjadi anggota Bridge sendiri seperti apa sih, Prof? Ya, yang saya dengar dari pernyataan Bapak Presiden bahwa Indonesia kali ini memang belum menjadi anggota, karena Indonesia akan mengkaji lebih dalam lagi dan tentunya persyaratan-persyaratan seperti apa sih yang harus dipenuhi oleh Indonesia untuk bisa masuk dalam kelompok BRICS ini. Dan kemudian juga dari BRICS tentu harus ada undangan, karena ada mungkin negara yang masih belum mau menerima Indonesia sebagai menjadi anggotanya. Nah, tapi yang saya lihat kemarin Bapak Presiden di dalam forum itu, karena mendapat kehormatan untuk menyampaikan pandangan beliau, ya, itu mengkapitalisir keberadaannya di forum BRICS itu. Mengkapitalisir untuk apa? Kan kita tahu bahwa sekarang Bapak Presiden ingin ada kebijakan hilirisasi terhadap sumber daya alam kita, khususnya nikel. Dan kita ini sekarang dilawan oleh Uni Eropa. Oke, kita kalah di WTO, tapi kalah itu masih di level panel. Kalau misalnya dalam konteks hukum Indonesia itu masih di katakanlah pengadilan negeri yang masih ke PT, ke pengadilan tinggi. Kita kan sekarang banding. Tapi coba bayangkan, Uni Eropa itu sudah belum apa-apa sudah mengatakan Indonesia kita akan retaliasi. Kalau retaliasi kita tidak menjalankan putusan itu, kalau putusan itu sudah banding dan sudah diadopsi oleh dispute settlement body, ini belum. Maka Bapak Presiden menyampaikan bahwa perdagangan internasional itu tidak adil, tidak fair. Ya, ini yang dikapitalisir oleh Bapak Presiden, memberikan pesan. Bukannya tidak mungkin kalau kita dibeginikan terus oleh negara-negara G7, khususnya Uni Eropa, kita akan join BRICS. Dan negara-negara G7 itu sangat khawatir. Ya, ada seorang diplomat dari negara G7 yang kontak saya, kira-kira akan masuk tidak Indonesia dalam kesempatan ini, ya kan? Wah, artinya apa? Mereka sudah khawatir. Jadi kita menggunakan politik luar negeri bebas aktif sebenarnya sudah bagus. Artinya kita boleh nih ikut di dalam G7 yang ada di dalam G20, tapi kita juga bisa ikut di dalam BRICS ini. Tidak ada negara manapun yang tidak membolehkan kita. Tidak ada negara manapun yang dapat mengintervensi Indonesia, seperti itu ya, Prof ya. Tapi menariknya tidak hanya Indonesia, tapi ada juga 16 atau 15 berarti dengan Indonesia ada yang ingin minat bergabung dengan BRICS sendiri. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran bahwa ada pandangan yang menyatakan bahwa BRICS ini diisi oleh dua kekuatan besar, yaitu adalah Rusia dan juga Cina. Bagaimana Prof kemudian memandang ini? Rusia dan Cina memang ada di sana. Dan Rusia dan Cina sekarang ini boleh dikatakan sangat maju perekonomiannya, bahkan bisa menandingi negara-negara yang mengendalikan G20, Amerika Serikat, Inggris gitu ya, Perancis gitu. Artinya apa? Artinya sekarang ini Indonesia yang sangat diharapkan oleh dua kelompok ini sebagai middle power, ini sekarang jadi perebutan, ya. Dari sisi negara-negara G7 mengharap Indonesia jangan sampai jatuh ke
BRICS. Tapi dari BRICS justru mereka mengharap Indonesia masuk. Sekali lagi, kita nih Indonesia bukan yang kita apply untuk masuk ke BRICS, tetapi negara-negara menawarkan, ya. Mungkin ya ada satu negara yang mungkin belum cocok dengan Indonesia, tapi yang lainnya menawarkan untuk Indonesia bisa masuk. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh negara-negara G7. Nah, ini yang saya lihat bahwa potensi Indonesia itu sangat besar, karena mereka tahu bahwa mungkin sekarang Indonesia middle power, tapi 2045 bukannya tidak mungkin Indonesia menjadi negara superpower. Karena apa? Pangsa pasar kita besar. Populasi kita besar, ya memang tidak sebesar kayak Cina yang 1,4 miliar. Tapi kelas menengah kita terus bertumbuh. Ya kan, growing. Artinya apa? Daya beli masyarakatnya sangat luar biasa. Kedua, kita punya banyak sumber daya alam. Ditambah lagi dengan program-program Jokowi yang sangat giat dengan menggencarkan hilirisasi ke depannya. Ya, betul sekali. Artinya boleh sumber daya alam, tapi kita nggak mau dong kalau cuma ekspor tanah dan air. Kita ingin sumber daya alam yang kita miliki itu memberikan nilai tambah. Nilai tambah melalui hilirisasi, sehingga pada suatu hari nanti, kalau sumber daya alam ini katakanlah habis, itu orang-orang Indonesia punya kemampuan untuk mengelola sumber daya alam dari negara manapun di Indonesia. Sehingga apa? Ada nilai tambah itu. Belum lagi yang berikutnya adalah Indonesia ini sebenarnya sangat diincar banyak negara karena kita itu tidak punya produsen-produsen yang menjadi pesaing mereka, ya kan? Sudah pasar bagus, tidak ada pesaingnya. Itu kan sangat luar biasa. Tapi kalau misalnya negara-negara misalnya ya G7 itu masuk ke Cina memang pasarnya besar 1,4 miliar. Tapi masuk ke sana besoknya udah ada replikasinya kan gitu. Mereka khawatir, kita di Indonesia tidak. Nah, jadi ini menurut saya yang menjadi katakanlah rebutan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi ini? Dan saya melihat Presiden Jokowi sudah mampu melakukan hal ini, ya, dengan pernyataan-pernyataan, walaupun pernyataan-pernyataan itu sederhana, tapi sangat mendalam, dan ini menjadi kekhawatiran dari negara-negara G7, terutama Uni Eropa. Tapi Prof berbicara soal situasi tadi, Prof menyebutkan situasi saat ini dari anggota BRICS sendiri, salah satunya adalah Rusia sendiri masih berjalan perang gitu kan, dan Cina pun juga kemarin sempat ada pergulatan juga dengan Amerika Serikat berkaitan soal Taiwan gitu kan. Nah, ada yang menyebut bahwa Rusia dan juga Cina ini ingin membentuk poros baru melalui bridge ini. Bagaimana kemudian pertimbangan Indonesia yang akhirnya, apakah ini juga menjadi pertimbangan Indonesia akhirnya belum masuk saat ini? Ya, menurut saya sih tidak ya. Kalau misalnya soal poros baru terus kemudian berkaitan dengan perang, karena ingat kita ini menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang tidak memblok kanan dan kiri, dan terutama sekali kita tidak mau masuk dalam fakta pertahanan. Jadi itu harus konsisten dijalankan oleh siapapun pemerintah di Indonesia ini. Nah, kita ini sekarang ini bukan dalam konteks kayak tahun-tahun 60-an, 70-an di mana perang dingin itu sangat luar biasa begitu. Sekarang ini isunya yang paling besar itu adalah perebutan pangsa pasar di dunia ini. Kenapa saya katakan pangsa pasar? Karena pangsa pasar ini berkorelasi dengan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan berkorelasi dengan masalah kesejahteraan. Jadi setiap kepala pemerintahan, kepala negara, bahkan juga kepala daerah, kalau mereka berkampanye, pasti isunya adalah mengenai masalah bagaimana membuka peluang lapangan pekerjaan. Nah, dalam konteks seperti itu, memang sekarang ada perang ya di Ukraina. Tapi ada negara-negara yang diuntungkan. Ya, Amerika Serikat diuntungkan karena apa? Dia sekarang bisa, industri pertahanannya bisa bergerak lagi, ya kan? Tapi apakah etis menggerakkan perekonomian dengan adanya perang? Ya. Rusia apakah diuntungkan? Ya diuntungkan, ya kan? Karena sekarang mereka mereka tidak bisa menjual energi ke Uni Eropa dan sebagainya. Tapi banyak loh negara-negara yang membutuhkan. Termasuk kita Indonesia, kita lebih baik beli BBM dari Rusia yang harganya lebih murah. Iya kan? Karena kita harus mensubsidi. Pemerintah mensubsidi besar
Ya kita ada opportunity kayak begitu, kenapa kita nggak beli? Terlebih lagi Cina. Ya, Cina itu mengatakan bahwa supply barang ke Rusia dari Uni Eropa atau negara-negara NATO, termasuk pengikut-pengikutnya ya, seperti kayak Jepang, itu kan mereka sudah tidak lagi bisa menjual ke sana karena mereka bilang kita harus embargo Rusia. Bagi Cina ini opportunity, ya. Jadi memang kelihatannya perang, tapi picture besarnya, ya, gambar besarnya itu adalah masalah ekonomi. Dan kalau kita bicara ekonomi, kita bicara tentang pangsa pasar, lapangan pekerjaan, karena itu yang akan memberikan kesejahteraan. Saya ambil contoh ya, Cina itu menjual barang-barang kelontong, ya, yang orang pikir buat apa sih simple gitu ya. Tapi barang-barang kelontong itu kan dibutuhkan oleh siapapun. Sampai kiamat nanti pasti akan dibutuhkan. Mohon maaf, pakaian dalam lah, apa dan sebagainya, sikat gigi. Itu kan pasti dibutuhkan. Kalau kita nih sumber daya alam suatu hari nanti bisa habis. Ya, kita harus berpikir juga nih. Kita harus shift gitu ya, harus geser supaya kita bisa menghasilkan barang-barang kelontong yang murah, kompetitif gitu kan. Nah, tapi Cina sekarang juga masuk dengan teknologi high end, ya kan? Sementara kalau misalnya kayak negara Amerika, Inggris, pasti mereka mainnya teknologi high end, katakanlah itu, atau misalnya senjata. Tapi yang kecil-kecil ini dia nggak mau, ya kan? Merasa barang yang akan dijual tidak akan kompetitif, itu kalau misalnya diproduksi di negara mereka. Nah, inilah yang membuat Cina itu ekonominya kalau saya melihat gitu ya, growing. Kalaupun ada kontraksi, turun sebentar, itu ya sesaat saja. Tetapi mereka tahu sekali bahwa untuk menghidupkan 1,4 miliar, bahkan menghidupkan 780 juta workforce gitu ya, angkatan kerja, itu adalah dengan ya menjual barang ini dan mengambil ide dari negara-negara dulu Amerika atau Jepang yang meminjamkan uang ke negara lain, ya, lalu membuat negara tersebut tergantung pada mereka. Tapi mereka juga introducer teknologinya, kemudian barang-barangnya, bahkan juga tenaga kerja. Tapi dari Cina. Dari Cina. Nah ini kan, ya artinya kalau saya harus akui ya, ini kan smart gitu ya. Sangat cerdas gitu ya. Sangat cerdas. Dikasih uang tapi nge-provide gitu ya. Betul. Nah ini yang kemudian Cina nanti di BRICS ini, dia akan sangat besar. Karena dia akan juga mencari negara-negara lain. Ya sekarang sudah masuk sih, negara-negara Afrika sudah masuk, di Asia apalagi gitu ya. Mungkin dia akan masuk ke negara-negara di Amerika Latin begitu ya, untuk bisa mensustain masyarakatnya bisa sejahtera di Cina gitu ya. Tapi dengan beberapa pendapat dari ekonom memproyeksikan bahwa ekonomi Cina beberapa bulan atau 1 tahun ke depan lah dikatakan akan menurun, apakah ini akan juga sangat menurun seperti yang diproyeksikan tersebut jika kita bandingkan dengan perekonomian Amerika Serikat sebagai pembandingnya, Prof? Ya mungkin bisa saja terjadi penurunan itu. Saya ini bukan seorang ekonom ya, saya tidak tahu persis, tapi yang pasti pemerintahnya akan berupaya bagaimana penurunan itu tidak terjadi. Mereka akan mencoba mendeteksi apa isunya, apa masalahnya, dan bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Masih berbicara soal ekonomi, isu perekonomian juga diangkat dalam KTT BRICS. Salah satunya adalah dedolarisasi. Bagaimana kemudian kalau kita bandingkan dengan KTT sebelumnya di BRICS, tapi isu dedolarisasi ini semakin menguat di KTT 2023 ini. Bagaimana kemudian tanggapan dari Amerika Serikat ataupun G7 mengenai isu yang diangkat oleh dedolarisasi BRICS ini? Ya pasti tidak senang ya. Pastinya tidak senang. Karena apa? Karena kan di negara-negara BRICS ini mungkin merasa bahwa mereka dengan adanya atau penggunaan dari dolar ini segala sesuatu itu bisa diatur oleh Amerika Serikat, ya kan? Dan itu akan membahayakan perekonomian dari negara-negara BRICS. Sehingga apa? Mereka mungkin sebagai langkah awal mereka mau melakukan dedolarisasi sehingga tidak ada ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, tidak ada ketergantungan terhadap Amerika Serikat ya pada umumnya lah gitu. Nah ini yang dicoba ya, saya tidak tahu apakah akan berhasil atau tidak, karena biasanya ini kan
pasar ya yang menentukan ini. Jadi kalau misalnya kita menggunakan dolar itu karena ya pasar bilang bahwa ya kita masih percaya sama dolar ini dan sebagainya. Nah sekarang masalahnya apakah pasar akan percaya dengan mata uang selain dolar gitu kan? Nah ini tapi diupayakan oleh negara-negara BRICS, intinya supaya tidak ada ketergantungan. Kalau dari Amerika Serikat, negara-negara G7 ya tentu mereka tidak suka karena kita bukan bicara soal mata uang sebagai common denominators ya, tetapi ada masalah politik di belakangnya, ada masalah mengatur perekonomian dunia di belakangnya. Jadi ini yang sementara ini Amerika Serikat menikmati gitu kan, tapi negara-negara BRICS tidak menikmati sehingga punya ide dedolarisasi ini. Dan kita sebenarnya nggak hanya di BRICS ya. Di ASEAN juga sudah mencetuskan untuk local currency gitu local currency, iya, mencoba seperti itu. Karena sekali lagi banyak negara yang terdampak dengan dolar apabila Amerika Serikat ya melakukan hal-hal tertentu gitu ya. Kan selalu kita lihat misalnya bagaimana The Fed menaikkan suku bunga ini dan sebagainya, karena itu akan berdampak semua. Nah itu yang kita lepas dari ketergantungan itu. Dan jika nanti benar-benar terjadi dedolarisasi tersebut memang sangat-sangat menguntungkan Indonesia maupun negara-negara lain yang kemudian sangat memiliki ketergantungan dengan dolar saat ini ya. Betul. Dan itu dari sisi katakanlah ya perekonomian dunia itu berarti apa? Muncul yang disebut sebagai bipolarisasi atau multipolarisasi, sehingga nggak cuman satu negara yang menentukan dunia. Dan itu disampaikan oleh Bapak Presiden pada waktu sambutan beliau di BRICS. Beliau mengatakan bahwa yang sekarang ini ada kelihatannya sih negara-negara G7 ini untuk dunia, tapi sejatinya itu untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi kita, misalnya Indonesia, tentu kita tidak mau. Kita justru mendorong supaya BRICS ini bisa lebih kuat, sehingga di dunia ini kita tidak hanya berpaling pada satu sisi saja, tapi juga pada sisi lain gitu. Salah satu spirit yang dibawa oleh Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Afrika adalah spirit Bandung. Apa sih sebenarnya makna yang ingin disampaikan dari spirit Bandung tersebut? Dengan kita memiliki secara historis kita memiliki kedekatan dengan Afrika ya Prof ya. Kita melihat Bandung KTT Asia Afrika begitu. Tapi semangat itu kemudian disuarakan dan digelorakan lagi di Afrika. Apa yang makna yang kemudian ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi? Ya, yang pasti adalah ingin menghidupkan kembali apa yang pernah dicetuskan oleh Indonesia dan negara-negara pada waktu itu ya. Nah, ini sekarang sangat relevan karena apa? Global South. Kita bicara tentang di poros selatan. Ini harus maju gitu ya. Jangan kemudian kita di negara-negara Asia dan Afrika ini ya sekedar mengikuti tren yang lain gitu. Kita ingin muncul. Dan kalau misalnya pada masa Bung Karno tahun 1955 dengan penyelenggaraan KTT Asia Afrika, pada waktu itu masih kata-kata, pada waktu itu masih pernyataan-pernyataan. Tapi pada masa sekarang kita ingin merealisasikan, kita ingin mewujudkan. Ya. Kita tidak mau selalu tergantung pada negara-negara Barat, terutama Barat itu ya negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Dulu pada waktu Perdana Menteri Malaysia, bukan Perdana Menteri, waktu itu beliau masih Wakil Perdana Menteri Malaysia, itu memunculkan ide Asian Values, nilai-nilai Asia. Orang pada waktu itu sangat khawatir. Negara-negara Barat bilang, waduh, kok ada Asian Values, apa ini? Bahkan mereka mungkin juga belajar ke negara-negara Asia untuk tahu yang namanya Asian Values kayak bagaimana, karena mereka menganggap bahwa jangan-jangan peradaban kita akan turun, peradaban Asia yang akan naik gitu ya. Dan mereka perlu mengantisipasi itu. Nah, tapi sayangnya karena ada krisis moneter, Asian Values ini jadi tidak ada. Nah, sekarang Global South. Dan ini sudah diindikasikan pada waktu Presiden Macron itu berbicara tahun 2019 kalau saya tidak salah, yang mengatakan bahwa dunia itu sudah capek dengan hegemoni Barat.
dunia sudah capek dengan perangnya Amerika Serikat, industrialisasinya Inggris dan lain sebagainya itu. Sehingga apa? Mereka mencari sesuatu yang baru, yang lain. Nah, yang lain itu apa? Mungkin adalah alternatifnya adalah ya yang di BRICS ini, atau yang sekarang ini diupayakan oleh Bapak Presiden yang kita sebut sebagai Global South itu, KTT Asia Afrika pada tahun 55 yang sekarang mau diwujudkan. Nah, seperti itu. Salah satu bentuk nyatanya adalah sebelum menghadiri KTT juga Presiden Jokowi berkunjung ke beberapa negara untuk menindaklanjuti trade agreement yang sebelumnya sudah dilakukan pembahasan dengan beberapa perwakilan diplomat yang ada di Indonesia gitu ya Pak. Ya, itu menunjukkan bahwa kita nggak bicara dalam tataran pernyataan-pernyataan saja, ya keinginan-keinginan, cita-cita, tetapi sudah ingin mewujudkan. Dan Bapak Presiden kan sekarang sebagai ketua dari ASEAN ya, keketuaan ASEAN. Jadi beliau datang ke sana itu tidak hanya bicara soal Indonesia, tetapi bicara dalam konteks ASEAN. Dan kita ASEAN ya ingin lebih mendekat dengan benua Afrika. Nah, ini yang kita melihat bahwa ini potensi besar. Ya, kita tidak mau sekedar mengeksploitasi, tapi bagaimana bisa bekerja sama dengan negara-negara di Afrika untuk kemudian kemajuan dunia, perekonomian dunia. Itu yang ingin dilakukan, dan itu pesan kalau menurut saya kenapa Bapak Presiden melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa negara Afrika ya. Sebelum ke Afrika Selatan, mungkin sebenarnya Bapak Presiden mendapat undangan dalam konteks BRICS gitu kan, di Afrika Selatan, tapi momentum beliau gitu ya. momentum untuk mengatakan bahwa kita harus eksploitasi atau kapitalisasi kesempatan kunjungan ke Afrika Selatan untuk pergi ke beberapa negara lain ya, kemudian buat kerjasama, buat perjanjian, tekan perjanjian dan sebagainya itu. Jika kita melihat tokoh Presiden Joko Widodo ini di mata internasional, kita melihat beberapa penyelenggaraan internasional dari G20, kemudian keketuaan ASEAN, dan kemudian juga keberanian Jokowi dengan menyatakan BRICS dan lain sebagainya. Bagaimana Prof melihat bahwa selama ini kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk kerjasama internasional? Yang pasti banyak kepala negara, kepala pemerintahan dari negara lain banyak yang terkejut lah, ya kan? Karena yang mungkin dianggap ini presiden yang naif, mungkin presiden yang mudah untuk dipengaruhi gitu ya. Seperti yang ditegaskan pada kemarin 16 Agustus ya Prof ya. Presiden sendiri menyatakan seperti itu ya. Di dalam negeri mungkin ya. Tapi juga mungkin juga di luar negeri seperti itu. Iya. Tetapi ternyata membuktikan mereka gitu ya. Iya. Kok ada ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang tidak terpikirkan gitu ya. Bahkan ide-ide bagaimana memposisikan Indonesia dalam konstelasi global yang sekarang ini sedang bergolak dan sangat dinamis ya. Ketika misalnya Rusia menyerang Ukraina ya kan, pastilah Rusia punya alasan, Ukraina punya alasan, demikian juga Amerika Serikat dan teman-temannya mendukung punya alasan. Rusia mengatakan bahwa ini dalam rangka self defense dan dia ada alasan hukumnya gitu ya, untuk mempertahankan. Sementara Ukraina juga punya alasan hukum. Negara-negara NATO juga seperti itu. Nah, tapi kan Bapak Presiden bilang stop perang. Itu juga ada alasan hukumnya. Tidak terpikirkan karena kayak Amerika Serikat dan lain sebagainya itu berharap bahwa Indonesia akan menghakimi bahwa Rusia itu salah. Gitu kan? Itu yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ternyata apa? Indonesia tidak melakukan itu. Malah Indonesia bilang keduanya. Iya, dia bilang tapi juga nggak mendukung Rusia ya. Beliau mengatakan stop perang. Karena kalau saya lihat di Piagam PBB ada pasal 2 ayat 3 yang mengatakan bahwa kalau ada negara punya sengketa, maka mereka harus menyelesaikan secara damai. Kan begitu. Sehingga tidak berdampak pada keamanan internasional lah, perdamaian internasional dan seterusnya. Nah, yang dilakukan oleh Pak Presiden juga terkejut-kejut tuh banyak negara. Karena apa? Pada waktu kita menjadi presiden G20 kan beliau pergi ke pertemuan di G7 di Jerman kalau saya nggak salah, lalu kemudian ke Ukraina dan kemudian ke Rusia. Beliau nggak bilang stop perang, enggak. Beliau bilang gini,
bahwa dunia akan menghadapi krisis yang besar. Krisis finansial, krisis pangan, krisis energi. Kalau perang ini tidak selesai. Jadi beliau memunculkan bahwa dunia akan punya common enemy, ya, musuh bersama. Kalau kita ini tidak menyelesaikan perang. Dan perang hanya akan memperburuk keadaan. Memperburuk keadaan. Itu banyak kepala-kepala negara, kepala pemerintah kaget-kaget juga. Oh, punya ide seperti ini. Nah sekarang pada waktu pergi ke Afrika Selatan, Bapak Presiden selalu bicarakan hilirisasi dan lain sebagainya. Mungkin negara-negara Uni Eropa segala menganggap ya mau apa kamu gitu kan, kamu udah kalah. Tiba-tiba beliau memanfaatkan di Afrika Selatan forum seperti ini mengatakan perdagangan dunia tidak adil. Ya, beliau mau mengatakan bahwa perdagangan dunia kelihatannya dibuat semua bisa melakukan perdagangan secara bebas dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya untuk kepentingan negara-negara maju, i.e. khususnya negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Maka beliau bicara di situ. Itu yang membuat banyak kepala negara, kepala pemerintahan di Eropa itu terkaget-kaget sampai ya itu yang saya ceritakan. Mereka ingin tahu posisi Indonesia kayak gimana. Inilah bagaimana Bapak Presiden bisa selalu memanfaatkan, mengkapitalisir situasi yang ada begitu. Dengan posisi Indonesia yang saat ini dan juga pencapaian Presiden Jokowi di panggung internasional gitu ya Prof ya. Bagaimana kemudian ya kita sekarang mengetahui bahwa dinamika politik saat ini Indonesia sedang akan menghadapi pesta demokrasi. Bagaimana seorang pemimpin nantinya yang akan memimpin Indonesia bisa menghadapi tantangan global ini dan juga tentunya akan tetap dilirik di mata internasional. Ya. Ini hal yang perlu kita waspadai. Karena mau nggak mau kita harus menghadapi gitu ya. Karena gini, negara-negara yang punya kepentingan terhadap Indonesia, apakah negara-negara yang G7, apakah BRICS atau negara-negara secara individual, mereka menginginkan siapapun yang menjadi presiden setelah Presiden Jokowi adalah presiden yang mereka bisa setir, presiden yang mereka bisa intervensi lah gitu ya. Dan caranya gimana? Caranya adalah bukannya tidak mungkin kekuatan uang akan dimainkan. Jadi dari luar negeri uang bisa main di sini ya untuk memastikan bahwa presiden tertentu yang menang. Kekuatan teknologi, kekuatan iming-iming lah gitu ya. Nanti perekonomian bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Ini yang harus diwaspadai. Karena bukannya tidak mungkin negara seperti Amerika Serikat itu kan sekarang sedang dipermasalahkan. Donald Trump itu seolah-olah mendapat, masih diduga ya, mendapat bantuan dari Rusia dalam hal yang teknologi dan lain sebagainya. Nah ini ya negara seperti Amerika Serikat mengalami hal tersebut ya kan. Belum lagi mungkin di Filipina juga pada waktu bukan yang Marcos ini tapi siapa yang sebelumnya Duterte, katanya ada sebuah negara yang juga ikut membantu untuk beliau menjadi presiden gitu. Saya nggak tahu benar atau tidaknya, tetapi kalau misalnya fenomena-fenomena ini kita lihat, kita harus mewaspadai. Karena apa? Kita ini sedang akan menghadapi pemilu dan tentu akan memunculkan siapa yang akan menjadi pemimpin dari negara ini. Pertanyaannya adalah kekuatan-kekuatan itu pasti akan ikut bermain, tapi secara invisible, tidak mungkin terlihat gitu kan. Nah itu yang kita harus waspadai. Tentu juga ke depannya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin baru ini dapat membawa arah yang lebih baik tentunya ya Pak untuk yang kita harapkan adalah lebih baik dan siapapun pemimpin dia harus tahu bahwa konstituen mereka adalah rakyat Indonesia, sehingga kalau misalnya nanti ada tarikan ke kanan, tarikan ke kiri dari pemerintahan dari negara lain, siapapun yang menjadi presiden, dia tahu bahwa tidak Indonesia. Untuk kepentingan Indonesia harusnya seperti ini. Dan Indonesia tetap bebas aktif. Bebas aktif. Terima kasih sekali Prof Hik atas penjelasan dan juga pemaparan berkaitan soal BRICS dan juga banyak ini tadi. Terima kasih, sehat selalu Prof. Dan terima kasih banyak. Podcast edisi hari ini, sampai jumpa di acara podcast Bisnis Indonesia berikutnya. Sampai jumpa.